pada saat debat kemarin Pak Prabowo justru tampil seperti karakter aslinya gitu. Di Twitter sebenarnya tuh yang lebih militan itu adalah buzzernya 01. Nah, Gibran tidak punya pengalaman itu gitu ya. Dia tidak pernah bahkan berhadapan dengan para politisi nasional. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hidayah di program Ngobrol Nalar. Nah, kita hari ini akan membahas soal debat Capres yang udah di tanggal 12 Desember kemarin nih, debat perdananya. Dan kita juga akan membahas soal bagaimana proyeksi-proyeksinya menuju debat Cawapres yang kita menantikan Gibran di tanggal 22 Desember. Nah, untuk membahas hal itu, saya sudah ditemani oleh dua orang perempuan di sebelah kiri saya. Walaupun Capres dan Cawapres yang nggak ada perempuan, tapi ini ada dua perempuan-perempuan yang nanti mungkin bisa jadi Capres Cawapres ya di kemudian hari. Kita kenalin satu-satu dulu ya. Dari pertama nih, kiri saya ada Mbak Fani Caniago, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Benar, terima kasih. Ya. Halo, dan ada Mbak Huriah, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan juga dosen dari Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Politik. Iya, betul. Iya. Oke, jadi kita langsung aja nih masuk ke tema kita hari ini. Aku mau ke Mbak Hur dulu deh. Di debat, kayaknya aku ngerasa bahwa di debat yang pertama ini itu lebih lumayan dapat perhatian publik mungkin dibanding yang debat di 2019 atau 2014 yang aku tonton gitu ya. Karena kemarin ada isu-isu bahwa ada yang tidak mau debat gitu. Tunggu aja nanti di debat yang resminya gitu ya. Nah, jadi orang menantikan nih. Nah, ketika orang menantikan itu mungkin banyak juga udah media-media atau orang yang ngebahas substansinya. Tapi ada juga yang lebih menyorot soal serangan-serangan. Jadi substansinya nih gak begitu terlihat gitu. Gimana kalau Mbak Hur lihat? Lebih substansinya nih lebih kuat atau lebih condong ke arah serang-serangannya nih yang lebih ramai? Iya, kalau saya kira sih kenapa orang jadi menanti-nanti debat kan karena dua faktor yang sebenarnya tadi ya Mas Ahmad udah bilang ya. Karena ada isu bahwa format debat kemudian akan berubah gitu ya. Kemudian yang kedua juga orang mau melihat penampilan ya salah satu paslon yang memang selama ini belum pernah gitu ya kita lihat hadir di dalam debat-debat publik kan ya. Nah, jadi dua faktor itu saya kira jadi memicu antusiasme publik. Oh, kita pengen lihat nih debat. Nah, di debat perdana kemarin saya melihat ada efek kejutan sebenarnya yang mungkin nggak banyak orang juga yang menyangka gitu ya. Terutama dari paslon 1. Kenapa? Karena paslon 1 begitu dia muncul bicara tentang visi misi, dia sudah muncul dengan serangan-serangan gitu ya. Ibaratnya tuh mungkin kalau orang main bola tuh udah kayak total football gitu ya. Udah nyerang terus gitu ya. Bahwa banyak kritik-kritikan gitu ya yang disampaikan oleh paslon 1 di dalam debat-debat publik sebelumnya gitu ya, atau ketika misalnya bicara mengomentari kondisi pemerintahan sekarang itu kan memang sudah kelihatan. Tapi bahwa itu akan dimunculkan dan konsisten gitu ya, dimainkan itu strategi ofensif itu menyerang kelemahan-kelemahan dari paslon 2 terutama gitu ya. Itu yang orang nggak nyangka. Itu pertama ya. Yang kedua juga orang juga tidak menyangka bahwa Pak Prabowo ya akan istilahnya ya, karena mungkin awalnya ya brandingnya itu kan lebih santai gitu ya, politik yang santai, banyak gimmicknya dan lain sebagainya. Tetapi pada saat debat kemarin Pak Prabowo justru tampil seperti karakter aslinya gitu ya, yang memang cenderung lebih mudah terpancing gitu ya, emosional, agak meledak-ledak gitu ya, walaupun itu juga berusaha diredam. Jadi orang mungkin juga nggak terlalu menyangka, terutama yang tidak menaruh perhatian pada pilpres-pilpres sebelumnya. Gen Z misalnya kan lebih banyak melihat pada pencitraan Pak Prabowo akhir-akhir ini ya kan, di 2024 ini saja gitu ya, menjelang pemilu 2024. Kemudian juga orang melihat Pak Ganjar juga sebenarnya agak surprise gitu ya, karena gaya Pak Ganjar ini kan justru malah lebih agak kalem gitu ya, agak berhati-hati sebenarnya gitu ya, menyerang tetapi tidak
tidak mengambil posisi yang sangat agresif seperti capres nomor 1 gitu ya, tetapi juga tidak mau kehilangan, saya melihatnya gitu ya, tidak mau kehilangan panggung juga gitu. Jangan sampai kemudian kan didominasi hanya oleh capres 1 sama capres 2. Ini kalau kita bicara soal bagaimana penampilan dan strategi mereka pada saat debat lalu. Apakah substansinya menjadi perhatian? Saya kira iya. Nah, yang menarik adalah capres nomor 1, meskipun dia menyerang, ya strateginya menyerang, tetapi dia bicara dalam konteks gagasan, gitu ya. Jadi yang di-challenge itu justru adalah gagasan, gitu ya. Walaupun tentu saja gitu ya, kita tidak bisa menghindari adanya serangan-serangan yang sifatnya personal. Tapi balik lagi, walaupun personal, ini kan juga bicaranya dalam konteks gagasan, bicaranya dalam konteks rekam jejak gitu. Dan itu menurut saya sah-sah saja karena ya personal is political gitu kan. Dan dalam debat kemarin kita bisa melihat ada dinamika yang sangat menarik. Di satu sisi ada adu gagasan ya. Yang kedua juga memperlihatkan kematangan ya dan kesiapan masing-masing calon gitu ya, bagaimana mereka mampu menguasai emosinya gitu ya, bagaimana mereka bisa menyampaikan gagasannya secara baik, secara jelas ke publik, termasuk juga menghadapi lawan debat. Oke, aku mau nanya lagi gini, kalau dari yang penjelasan Bahur tadi bahwa capres 1 attacking nih, menyerang, capres 2 juga agak-agak menyerang gitu, dan capres 3 menyerang, capres 2 nih agak bertahan nih. Nah, orang-orang nih yang aku di Twitterku lah ya, nanti mungkin kalau lebih detail saya Mbak Fani yang lebih tahu ya. Di Twitterku tuh pada banyak yang bilang bahwa seperti capres 02 Prabowo ini digebukin sama dua dikeroyokin gitu sama dua ini. Terus ada istilah bahwa musuhnya musuhku adalah temanku, karena kan elektabilitasnya paling tinggi ya. Kalau survei Poltreking mungkin sekitar 45%, udah nyaris 1 putaran nih gitu. Nah, Mbak Hur ngelihatnya seperti itu nggak sih, bahwa emang orang dua ini selain Prabowo berusaha untuk mereduksi itu dan menyerang Prabowo supaya angkanya turun ya elektabilitasnya? Iya, saya kira kan memang arahnya ke sana ya. Karena kalau kita bicara ya soal perang survei, ya survei ini sekarang bukan hanya semata-mata memotret elektabilitas dan popularitas loh, tetapi survei juga dijadikan cara oleh capres-cawapres ya, oleh para paslon untuk membentuk dan mempengaruhi preferensi pemilih. Karena apa? 28% lebih kan pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan mereka punya harapan dengan mengangkat terus survei gitu ya, menonjolkan popularitas dan elektabilitas mereka, ini bisa punya semacam bandwagon effect gitulah ya. Jadi kalau yang belum milih, oh karena hasil surveinya misalnya paslon nomor 2 paling tinggi, udahlah kedua aja misalnya kayak gitu ya. Jadi artinya dengan kondisi popularitas dan elektabilitas yang bersaing sangat ketat gitu ya, dan ada kebutuhan sebenarnya untuk mengamankan potensi dukungan pemilih. Jadi debat menjadi salah satu cara saya kira gitu ya untuk meraih 28, sekian persen pemilih yang belum menentukan pilihan ini. Kalau misalnya bisa membuktikan ya bahwa performa debat itu mampu menarik minat pemilih ya, bahkan mampu menggoyang gitu ya pilihan-pilihan dari para pemilih yang masih swing. Jadi kan ada dua sebenarnya kalau kita lihat ya undecided voters ini. Yang pertama memang swing voters gitu ya, yang dia mudah berubah gitu ya, tergantung haluannya kemana gitu ya, atau arah politiknya kemana kemudian, isunya kemudian bagaimana. Yang kedua adalah undecided voters yang memang belum punya informasi yang cukup, mau milih siapa nih gitu, yang masih menimbang-nimbang. Oh, ntar dulu deh, lihat dulu deh, oke survei memperlihatkan angkanya sekian, tapi sebenarnya nih para capres-cawapresnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi debat menjadi salah satu media gitu ya untuk pemilih mempertimbangkan kira-kira saya akan milih kemana. Dan kayaknya ya, walaupun saya juga nanti mungkin Mbak Fani bisa cerita ya soal datanya, tetapi yang saya tangkap misalnya ya di sosial media ada memang gitu ya netizen yang akhirnya memutuskan mengubah pilihan setelah melihat performa debat. Artinya debat jadi krusial ya, pertama bagi kandidat untuk mencuri hati
para pemilih yang belum menentukan pilihan. Oke, nah sekarang kita ke Mbak Fani. Iya. Ini udah gregetan nih untuk bahas, karena kita udah bahasin sosmed tadi ya. Nah gimana nih di konteks sosmed sendiri? Tadi kita udah bahas sama Mbak Hur bahwa ada selain substansi, soal-soal yang respon ketika menjawab gitu ya, di counter oleh ketika bertanya menyerang terus di counter balik. Misalnya ketika soal pupuk ya, Pak Prabowo nanya soal pupuk lalu dibalas oleh Pak Ganjar gitu. Itu kan orang banyak ngebahas ke arah situ. Nah, ini lebih banyak kalau di sosmed dari Indonesia Indikator ini apakah lebih banyak ngomongin soal serangan-serangan itu atau banyak juga kok ngebahas soal substansinya? Oke, jadi overall sebenarnya untuk debat capres kemarin itu mampu menggerakkan netizen itu sampai engagementnya itu sampai 1,5 juta. 1,5 juta untuk satu nama Prabowo aja ya gitu. Sedangkan untuk Anies itu 1,4 gitu. Itu kenapa terjadi? Karena ada yang tadi dibilang Mbak Hur bahwa ada dalam tanda kutip mereka saling serang di panggung, netizennya juga saling serang di media sosial gitu. Yang disampaikan apa oleh paslon nomor 2 nanti juga diserang loh oleh netizen yang pro ke paslon nomor 1 gitu. Nah, kalau misalnya tadi Mas Ahmad bilang kayaknya kalau misalnya di timeline saya itu bilangnya mereka tuh menyerang ya, nomor 2 diserang sama 1, 2, 3 gitu. Tapi yang kebanyakan kalau dari data nih, saya pernah menemukan meme kemarin itu pasangan 1 sama 2 gontok-gontokan, yang nomor 3 makan sate gitu. Nah, itu ada meme yang muncul di media sosial begitu. Karena memang datanya demikian. Kalau misalnya tadi engagementnya itu sangat besar ya untuk Prabowo sama Anies, sedangkan engagement untuk Pak Ganjar itu cuma 500.000 gitu. Dan perbandingan untuk jumlah unggahannya juga jauh banget. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo itu ada 82.000, Pak Anies itu ada 76.000, sedangkan untuk Pak Prabowo cuma 46.000 gitu. Jadi Pak Ganjar cuma 46.000. Jadi kemarin itu memang di media sosial yang mencuri, kalau bisa dibilang itu adalah echo chamber-nya di media sosial itu adalah paslon nomor 1 dan nomor 2 gitu. Dan nomor 3 itu bagaimana nih? Apakah ada serangan juga terhadap nomor 3 gitu? Lebih banyak karena mereka itu safe ya. 1, 2 udah gotong-gotokan. Yang nomor 3 itu sudah bermain dengan narasinya mereka sendiri. Jadi mereka yang pro kepada nomor 3 itu pasti akan memberikan apresiasi. Mereka akan bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar itu benar dan sesuai data segala macam gitu. Jadi jika paslon kalau 2019 sama 2014 kan kita hanya 2 paslon dan itu benar-benar gontong-gontongannya itu head to head. Nah, sekarang kita menghadapi 3 paslon di media sosial itu juga terbentuk 3 kelompok gitu. Dan yang paling dekat untuk saling serang menyerang adalah kemarin adalah paslon nomor 1 dan 2. Dan nomor 3 lagi kipas-kipas gitu. Jadi dan itu juga terlihat juga dari bagaimana reaksi emosi netizennya gitu. Reaksi emosi netizen untuk paslon 1 dan 2 itu mungkin bisa terlihat bahwa trust-nya untuk nomor 2 39%, paling kecil trust-nya. Dan disgust-nya paling besar, 25%. Karena apa? Banyak mungkin yang dianggap tidak bisa menjawab pertanyaan netizen. Pertanyaan tentang bagaimana penyelesaian HAM. Terus kemudian kasus MK, segala macam gitu. Dan kemudian terlihat juga nih, apa yang terjadi di Prabowo juga muncul di Anies. Bahwa trust-nya itu cuma 46% dan diikuti oleh disgust 21%. Nah, sedangkan berbeda sekali apa yang terjadi di Ganjar. Ganjar trust-nya itu 60% dan anticipation itu 16%. Anticipation itu apa? Anticipation itu harapan bahwa oke, ini ternyata tuh kayak Ganjar tuh di luar dari prediksi loh, bisa menjawab dengan tenang. Terus kemudian benar tadi bisa memberikan serangan balik tetapi sopan gitu. Beda nih kalau langsung nyebut ordal kan, kalau masyarakat Indonesia kan kayaknya wah ini langsung aja nih kayaknya langsung mention orang dalam gitu kan, kata-kata itu muncul dari paslon nomor 1. Nah, itu makanya ini terlihat juga gitu bahwa walaupun secara engagement Prabowo sama Anies itu besar sekali, tetapi respon publik itu positifnya kepada Ganjar gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa apakah jadinya playing safe itu mendapatkan respon positif nih dari masyarakat. Belum tentu juga gitu. Ini benar-benar bagaimana dinamikanya di panggung debat itu nanti di besok kalau misalnya kita melihat cawapres ya, itu akan sangat menentukan sekali. Bagaimana siapa yang akan playing the role sebagai orang yang sering mengkritik, kemudian siapa yang defensif, siapa kemudian taking advantage terhadap situasi itu, dan netizen pinter banget ngebahas itu sih. Jadi netizen juga adalah sekumpulan pengamat yang siap dengan jempolnya gitu. Jadi bisa dibilang
yang dapat perhatian publik dan citranya positif itu tadi sekitar berapa 52% ya sentimen positifnya sentimen itu kan positifnya ke itu yang makan sate tadi yang lagi kipas-kipas gitu. Orang berantem makan sate dapat positif gitu ya. Iya. Nah, ini juga saya lihat dari rilisnya Indonesia Indikator tuh bahwa Gen Z menyoroti ekspresi bagaimana setiap paslon merespon pertanyaan serta memberikan skor kepada masing-masing. Nah, skornya sama nggak sama bahwa Gen Z kalau untuk spesifik nih kita lihat dari Gen Z itu bahwa lebih suka ke Ganjar nih gitu. Jadi sebenarnya tuh proporsinya tuh hampir sama, Mas. Jadi sebenarnya proporsi antara Gen Z di paslon A, paslon B atau A 1, 2, 3 itu hampir sama gitu. Karena kan memang secara mayoritas netizen itu adalah usianya ya milenial sama Z gitu. Nah, itu sebenarnya terbagi rata. Nah, yang paling banyak kalangan anak muda itu sebenarnya di mana? Itu sebenarnya lebih banyak di Prabowo-nya gitu. Karena bukan berarti mereka pro kepada Prabowo, tetapi juga sibuk juga mengomentari apa yang terjadi selama debat terhadap citra Prabowo. Kemarin kan sempat beberapa bulan sebelum ini, sebelum debat, ada gimmick-gimmick politik yang dimainkan di media sosial. Dan yang tadi dibilang sama Mbak Hur, yang lebih attach dengan gimmick politik itu di TikTok ya anak Gen Z gitu. Nah, tapi gen milenial mereka udah pernah lihat di 2014, 2019 bagaimana nih sosoknya Bapak Prabowo begitu. Kemudian ketika itu muncul kembali ya mereka bersuara gitu di media sosial gitu. Nah, apakah itu nanti bisa membantu tidak bagaimana menggait pemilih gitu ya? Saya melihatnya kalau di media sosial itu selain juga gimmick-gimmick, selain juga misalnya ada celutukan-celutukan sorry ya, atau misalnya apa ya maaf ya Pak Anies atau Pak Anies itu kan jadi jargon besok paginya lagi-lagi banyak yang bahas itu iya. Tetapi kemudian netizen selama beberapa hari setelah itu mereka masih teringat tentang apa saja yang disampaikan tentang gagasan gitu. Masih membahas tentang bagaimana misalnya penyelenggaraan penyelesaian HAM di Papua. Jadi banyak kelompok-kelompok dari aktivis-aktivis juga media-media membahas secara spesifik jawaban capres mana nih yang sesuai gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa nggak ada nih capres yang sesuai dengan persoalan Papua intinya gitu. Masuk ada fact checking itu kan fact checking juga langsung muncul gitu. Di hari H itu juga langsung muncul. Jadi sebenarnya dengan ramainya media sosial, dengan ramainya informasi yang beredar, debat presiden kali ini saat ini di Indonesia itu sangat kuat sebenarnya. Kenapa? Karena ada gerakan masyarakat di media sosial yang secara sukarela memberikan informasi counter kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan data gitu. Menurut saya itu adalah kekuatan media sosial saat ini gitu. Ya, menarik. Aku mau ke Mbak Hur lagi dulu nih, Mbak Hur. Mbak Hur, kan tadi kita juga sudah bahas bahwa sebenarnya debat Capres-Cawapres ini bertujuan untuk agar pemilih yang belum menentukan pilihan bisa memilih, gitu kan? Oh, ada informasi-informasi di situ. Dan ataupun orang yang tadi udah punya pilihan tapi belum mantap bisa geser ya untuk memilih yang lain gitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan elektabilitas yang ada hari ini, sebenarnya kan Anies sama Ganjar agak turun ya kalau trennya gitu ya. Anies lumayan naik jadi agak nempel lah di sekitar 20%-an gitu ya. Sedangkan Prabowo tinggi banget nih kalau di survei Poltreking misalnya udah di angka 45%. Nah, kalau kita ngelihat tren yang tadi dijelasin Mbak Fani bahwa Ganjar ini yang mendapat spotlight bagus, itu bisa nggak sih berpengaruh terhadap elektabilitasnya Ganjar akan yang punya tren turun tadi itu bisa naik lagi nih setelah pasca debat gitu. Dan mungkin nggak yang Prabowo yang dalam tanda kutip digebukin kemarin itu kurang mendapat positifnya gitu bisa justru akan menurun gitu elektabilitasnya. Ya, tanyanya berat nih ya. Ini memprediksi nih. Tapi kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin gitu ya. Tapi kan yang namanya faktor pendorong gitu ya untuk seorang pemilih pada akhirnya mengambil keputusan ya di bilik suara dia akan mencoblos siapa itu kan nggak cuma satu faktor saja. Ada banyak sekali faktor gitu ya. Bahkan kalau kita bicara misalnya gini, gagasan berpengaruh nggak? Oh berpengaruh. Debat mempengaruhi nggak? Oh ya mempengaruhi. Strategi kampanye mempengaruhi nggak? Ya mempengaruhi. Tapi misalnya tiba-tiba jebret gitu ya di detik-detik terakhir gitu ya, atau menit-menit terakhir ada gempuran politik uang
Misal ya kan, dan kita tahu bahwa politik uang kan juga jadi salah satu tantangan serius ya di dalam politik elektoral kita hari ini. Nah, tetapi kalau bicara balik lagi ya ke soal apakah debat ini kemudian mampu mengerek ya dukungan kepada salah satu calon gitu ya. Saya kira iya, minimal kalau kita lihat tadi ya trennya yang data di media sosial yang disampaikan oleh Mbak Fani kan kelihatan ketika impresinya positif gitu ya kira-kira. Ini mungkin akan membuat pemilih gitu ya mempertimbangkan ulang. Tapi kan mengukur hanya dari debat pertama saja saya kira nggak cukup juga gitu ya. Kan masih ada 4 debat lagi nih. Artinya publik juga sekarang ini masih dalam posisi menunggu juga gitu ya. Minimal yang 28 sekian persen inilah gitu ya. Bisa saja misalnya di debat pertama gitu ya orang punya impresi yang lebih positif kepada salah satu calon gitu ya. Tetapi mungkin pada debat berikutnya persepsinya jadi beda lagi karena tergantung sekali pada bagaimana performa masing-masing calon. Ngomongin cawapres ini kan orang terus terang masih nunggu ya sampai sekarang ya Mbak Fani ya gitu ya. Bisa nggak nih gitu ya seorang Gibran politisi muda irit bicara gitu ya, beberapa kali juga mengalami slip of tongue atau juga bahkan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Sekali bicara asam sulfat. Iya, mampu menghadapi politisi kawakan seperti Prof Mahfud MD dan juga Caimin. Walaupun ya Caimin misalnya dia tidak menjadi pimpinan eksekutif gitu ya, dia tidak menjadi menteri gitu ya, tetapi kan pengalamannya panjang sekali, jadi orang melihat itu juga gitu. Aku mau ke Mbak Fani dulu sekarang, gini, ini mungkin pertanyaannya penting nih. Setelah debat itu kan banyak tentang narasi-narasi soal ada yang salah gitu, data-data gitu ya kan. Lalu tim-tim dari ketiga pasangan capres ini berusaha menetralisir kalau yang dianggap serangan-serangan. Iya. Ya timnya buzzer lah ya, buzzer 3 ini nih kayak lagi menarik nih. Punya sih. Ya, buzzer ya. Jadi dari antara 3 capres pasca debat, buzzer mana yang punya kualitas terbaik? Karena ini akan jadi thumbnail kita nih. Buzzer tim mana yang terbaik gitu loh. Kualitas ini tergantung apa nih? Kalau menetralisir isu-isu yang misalnya dia tadinya sentimennya negatif, di counter jadi positif gitu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk buzzer, kalau secara jumlah ya, kita lihat secara jumlah itu di Twitter sebenarnya itu yang lebih militan itu adalah buzzernya 01. Militan sekali gitu. Karena secara jumlah akun kalau misalnya kita lihat ya dari percakapan mana yang lebih banyak nih akun-akun Twitter X itu oleh pasangan calon yang 1, 2, 3 itu lebih banyak kayak yang pasangan 1 gitu. Nah, tetapi kalau misalnya yang lebih ramai ya. Jadi kalau militan kan berarti mengomentari setiap apa yang ada muncul pro ataupun kontra terhadap 01. Jadi benar-benar siap sedia lah kalau misalnya ini. Nah, ada juga yang tukang sorak. Jadi tepuk tangan gitu. Jadi yang tepuk tangan ini 02 banyak nih gitu. Jadi maksudnya yang selalu memberikan apresiasi. Oke, bagus Pak atau segala macam misalnya memberikan dukungan kayak gitu. Terus memberikan kutipan-kutipan perkataan-perkataan Pak Prabowo yang dianggap bisa quotable gitu. Jadi itu muncul tuh di media sosial. Termasuk simpati nggak sih? Kan kadang-kadang ada tuh yang ngomong kasihan ya gitu. Kasihan sudah tua tapi harus ya, nah mungkin ini bisa terlihat nih dari netizennya gimana gitu. Jadi yang memang paling banyak ya memang netizen netral banyak ya. Jadi maksudnya netral itu adalah yang membahas debat kemarin itu dengan upaya untuk melihat secara substansi. Dan netizen yang tadi memberikan scoring itu juga banyak di netizen netral gitu. Nah, kemudian Anies Muhaimin ini paling besar memang kalau dari lihat jejaringnya ya dan jumlahnya memang mereka tuh sangat solid gitu, kelompok-kelompoknya sangat solid dan akun-akunnya saling mention untuk akun-akun teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada satu tweetan yang mereka mau sasar ya, baik itu untuk tweetan yang positif atau langsung mengcounter, mereka langsung panggil teman-temannya untuk langsung bantu gitu. Nah, itu yang di Anies Muhaimin. Kemudian Ganjar Mahfud sama Prabowo Gibran hampir sama sebenarnya gitu, karena untuk kedua capres-capres ini kekuatannya tidak di X sebenarnya.
Mereka punya alternatif media sosial lain untuk menggait pemilih. Gitu. Kalau Pak Prabowo, Gibran itu paling banyak sekarang tuh lagi ramenya di TikTok. Gitu. Itu TikTok engagementnya tuh tinggi banget untuk paslon nomor 2. Nah, kalau Pak Ganjar Mahfud itu banyak dibahas netizen tuh di Instagram sama YouTube. Gitu. Jadi memang memiliki preferensi netizen yang berbeda. Beda-beda setiap gitu. platform itu. Setiap platform. Karena aktivitasnya juga berbeda. Bagaimana mereka merespon sebuah isu juga berbeda. Kalau di X kan sangat reaktif. Karena mudah di komen, di retweet cepat segala macam. Kalau mau berantem kita bisa panggil teman gitu. Kalau misalnya di Instagram nge-share-nya susah, nggak bisa kan nge-share postingan di Instagram. Paling kita cuma bisa mengkomen positif di komentarnya gitu. Itu pun mudah untuk dihapus sebenarnya gitu. Tidak seperti X karena setelah di kepemilikannya menjadi Elon Musk kan menjadi sangat longgar ya sebenarnya community policy-nya gitu. Nah, kalau misalnya di TikTok bagaimana? TikTok itu memudahkan orang untuk menjadi terkenal, Mas. Kenapa? Algoritmanya itu bekerja untuk itu. Jadi kalaupun satu akun dengan follower cuma 100, dia bisa mendapatkan FYP bisa ribuan. Gitu, atau bisa sampai jutaan kalau misalnya banyak direspon oleh orang. Jadi bukan berarti orang dengan follower kecil di TikTok itu FYP atau engagementnya nggak bisa banyak, tidak, karena memang caranya untuk menjadi terkenal itu di TikTok seperti itu. Nah, makanya apakah netizennya itu yang paling berpengaruh di mana, kita bisa lihat mana media sosial yang disasar. Nah, kalau misalnya anak muda di mana? Anak muda kalau misalnya Gen Z pasti di TikTok ya, gitu. Kalau milenial terbagi itu ada di X, ada di Instagram juga gitu. Bagi yang misalnya yang Facebook masih ada, tetapi ya kelompok yang boomers barangkali ya gitu, yang pakai Facebook dengan Facebook free kuota gitu, itu masih banyak yang pakai. Tapi itu sebenarnya itu nggak bisa kita anggap sepele. Kenapa? Itu penetrasinya sampai ke daerah. Gitu. Kalau misalnya TikTok sama X itu kan di pusat ya, di urban masyarakatnya. Dan masyarakat urban kan memang ramai ya berkata-kata, tapi yang mengamati dan secara demografi itu juga luas itu sebenarnya adalah Facebook. Gitu. Yang penggunanya tuh silent, tetapi mereka adalah strong voters sebenarnya yang pasti akan milih di TPS nanti. Gitu. Sekarang kita mau ngobrolin soal debat yang akan terjadi di 22 Desember, debat Cawapres. Mbak Hur, kalau tadi kita udah bahas bahwa Prabowo diserang oleh dua itu, apakah ini akan terjadi juga pada Gibran? Bahwa dia akan lebih defensif dari serangan-serangan, dan apakah akan terjadi serangan dari Muhaimin dan Pak Mahfud MD? Most likely yes. Ada berapa alasannya. Yang pertama kalau kita lihat Gibrannya sendiri ya. Gibran ini kan bukan tipikal politisi yang menyerang ya, kalau kita lihat ya. Dan strategi yang nampaknya dimainkan oleh paslon nomor 2, minimal kalau kita lihat kemarin-kemarin gitu ya, itu adalah strategi justru dibilang defensif nggak defensif gitu ya, tetapi lebih ke pasif agresif mungkin ya istilahnya ya. Nggak apa-apa diserang, kita senyumin aja, kita ini kan kayak gitu-gitu ya, kita jogetin aja apa gitu ya. Ini kan sebenarnya cara. Artinya gini, ketika kita tidak mampu mengcounter balik gitu ya, karena serangan-serangan itu kan sifatnya sebenarnya substantif ya. Kalau kita lihat kemarin ya, soal etik, itu kan substantif sekali gitu ya. Yang tidak bisa dijawab, Anda mau berargumen apa soal etik? Jadi akhirnya pilihannya justru adalah itu tadi gitu ya, pasif agresifnya untuk menunjukkan bahwa kami ini politisi yang santun, kami tidak akan menyerang gitu ya. Tetapi juga kami sebenarnya memang ya kalau untuk pemilih kritis bilangnya ya karena memang nggak mampu menjawab serangan balik itu gitu. Nah itu pertama, bicara soal Gibrannya. Yang kedua, karena memang kita melihat juga dua kandidat lain gitu ya. Nampaknya kalau yang saya perhatikan paslon nomor 1 ya itu mendapatkan benefit yang cukup tinggi dari debat pertama kemarin ya, ketika mereka tampil dengan gaya menyerang. Mereka dapat perhatian publik yang besar gitu ya. Bahkan Ganjar gitu ya yang muncul dengan gaya ya nyerang dikit-dikit gitu ya, santun, itu juga kan sebenarnya dapat keuntungan gitu ya dari gaya seperti itu. Jadi
kalau kedua paslon yang lain itu adalah gayanya menyerang, ya mau nggak mau kan pada akhirnya pilihan defensif itu yang paling mudah dilakukan. Yang kedua kita juga bicara, yang ketiga kita juga bicara soal penguasaan komunikasi publik. Debat ini kan memperlihatkan pertama kapasitas seorang calon, ya, bagaimana dia menguasai isu-isu publik gitu ya, bagaimana dia punya kemampuan public speaking yang baik. Bagaimana dia punya kemampuan mengcounter lawan politik gitu ya secara baik, menyerang balik ya gitu-gitu. Dan itu butuh pengalaman panjang. Nah, Gibran tidak punya pengalaman itu gitu ya. Dia tidak pernah bahkan berhadapan dengan para politisi nasional ya, apalagi politisi senior gitu. Jadi saya nggak bisa membayangkan seorang Gibran nanti misalnya akan melakukan strategi serangan gitu ya. Jangan-jangan malah saya berpikir belajar dari pengalaman yang kemarin, karena Pak Prabowo tidak terlalu bisa ya mengartikulasikan gagasan-gagasan dan program-program paslon nomor 1 itu secara baik. Ini Gibran nih yang lagi di drill gitu ya. Ini harus ditonjolkan nih gitu ya soal program ekonomi dan lain sebagainya, yang saya kira itu mungkin akan jadi jualan utamanya paslon nomor 2 gitu ya, soal keberhasilan ekonomi, infrastruktur gitu ya, legacy Pak Jokowi dalam bidang ekonomi, mungkin ini yang justru akan ditekankan sembari belajar gitu ya, atau diajari untuk bagaimana mengcounter gaya serangan dari paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Walaupun ya kalau kita lihat gayanya Caimin, gayanya Pak Mahfud MD mungkin juga akan beda gitu ya dengan gayanya Pak Anies dan Pak Ganjar kemarin. Oke, saya mau ke Mbak Fani. Ya. Kalau tadi kita udah bahas sentimen di debat Capres, ya yang pertama tanggal 12 Desember. Sekarang kita mau bahas sentimen menuju debat Cawapres. Udah ada belum nih data-data dari Indonesia Indikator terkait gimana sih perbincangan di media sosial terkait akan tampilnya orang yang dinanti-nanti, Gibran gitu ya. Apakah seperti bapaknya ya? Jadi kalau media sosial sebenarnya riuhnya Gibran ini sebenarnya Mas Ahmad itu terjadi bahkan sebelum debat Capres pertama gitu. Kenapa? Karena publik waktu itu dalam tanda kutip nggak suka ada perubahan format debat yang awalnya menghilangkan debat Cawapres. Jadi exposure terhadap Gibran itu sebenarnya paling besar malah sebelum debat pertama kemarin. 40% dibandingkan, jadi antara Prabowo, ada Capres dan Cawapres gitu ya. Jadi Cawapres itu 40% gitu, Capresnya 60 gitu. Nah kalau sekarang nih udah diubah, jadi netizen kan juga udah nggak kesal nih. Oh ya udah nih, udah ada nih debat Cawapres, akhirnya diterima tuh masukan dari masyarakat dan ada debat Cawapres. Nah, apakah menunggu? Iya, tetapi tidak sedeg-degan sebelum dari debat pertama ketika perubahan format ini gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih selama 1 minggu sebelum debat besok hari Jumat itu malah pembahasan mengenai Cawapres itu cuma 20% gitu. Jadi lebih besarnya Capresnya. Kenapa? Karena masih ada sisa pembahasan setelah debat pertama kemarin. Nah, apakah Gibran itu nanti? Iya pasti. Karena kan memang semua orang itu benar tadi analisa politik Baur, memang semua orang di media sosial pun juga begitu gitu. Karena apapun yang disampaikan oleh Gibran sekarang, ketika ada ketemu sama mahasiswa, ditanya gimana soal pembangkit tenaga listrik, tenaga sampah misalnya gitu. Oh nanti ada bukunya gitu. Jadi itu aja udah jadi meme sama masyarakat di netizen, di lini masa gitu. Karena wah saking iritnya ngomong, nanti disuruh netizen nyari di buku, ada itu jawabannya di buku. Jadi jokes yang kayak gitu udah muncul nih di lini masa gitu, karena mereka kayaknya saking nggak punya gambarannya, mereka berimajinasi lah netizen ini di media sosial tentang apa yang akan terjadi di tanggal 22 nanti. Nah kemudian apakah ini menjadi positif atau negatif gitu? Sebenarnya ini perlu dilihat dari, kita perlu ingat di 2019. Jadi di 2019 cawapresnya pasangan 1 dan 2 itu kan umurnya beda ya, Pak Maruf Amin dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, saya merasa juga netizen juga akan melihatnya seperti itu. Karena 1 sebagai anak muda, yang 2 lagi adalah politisi senior, dan di media sosial biasanya mereka akan banyak mengcapture mikro ekspresi yang muncul selama debat, dan itu akan dilihat.
wah sombong nih sama orang tua nih kok ngomongnya nyolot. Saya merasanya itu akan balik lagi di 2019 gimana kayaknya dulu Pak Maruf Amin sebenarnya diuntungkan dalam tanda kutip gitu. Netizen kayaknya kok kasihan gitu sama Pak Maruf Amin. Nah ini kan ada dua politisi senior dan ada satu yang masih dianggap masih rising lah gitu ya. Yang mungkin waktu debat di Solo juga nggak sebesar panggung nasional gitu. Nah apakah ini nanti positif negatifnya? Nah sekarang sebenarnya mereka banyak yang menunggu sebenarnya ke Ganjar. Mereka menunggu performa Ganjar yang lumayan bagus secara sentimen ya kemarin. Itu apakah terulang oleh Pak Mahfud gitu. Dan karena ini juga besok kan pembahasannya mengenai ekonomi gitu. Dan apalagi Pak Mahfud walaupun Menko Polhukam pasti juga beliau melihatnya bisa, netizen melihatnya itu nanti bisa membawa apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi gitu. Jadi lebih kepada menunggu orang-orang yang sudah memiliki pengalaman besok dalam menjawab pertanyaan gitu. Oke. Saya pertanyaan terakhir ngebahur kalau gitu. Karena udah hampir waktunya. Saya udah di kode-kode ini sama produsernya ya. Jadi pertanyaan terakhir saya singkat aja Mbak Hur. Gibran, Muhaimin, dan Mahfud. Siapa yang akan tampil paling baik di debat capres besok? Di debat cawapres besok? Masih pertanyaan terakhirnya ini. Temanya tentang ekonomi, APBN, APBD, infrastruktur. Kira-kira siapa yang paling menguasai tema itu? Kalau yang menguasai saya kira nggak ada ya. Karena tiga-tiganya bukan ekonom. Gibran kepala daerah, tetapi kan pengalaman dia masih sangat minim ya. Pak Mahfud MD menteri, tapi juga bukan menteri ekonomi gitu ya. Muhaimin pimpinan partai gitu. Jadi saya kalau bicara dari sisi substansi, terus terang saya nggak punya jawabannya. Tapi kalau dari sisi performa, saya kira Pak Mahfud dan Caimin agak berimbang nih. Gaya politik orang NU-nya sama gitu ya. Gaya bisa ngebanyol, bisa keras, bisa nyindir, semuanya lengkap gitu. Jadi kayaknya lebih ke dua itu ya. Nah, apakah benar seperti yang dibilang Bahur mungkin akan dicek oleh Indonesia Indikator pasca debat tanggal 22. Nanti pasti ada data Indonesia Indikator ada akan muncul di media-media nasional. Oke, terima kasih untuk dua narasumber saya hari ini. Sama-sama. Setuju nggak dengan apa yang udah kita bicarakan hari ini? Komen di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.